Halo warganet, balik lagi sama gua Nal Cadel yang pastinya bakal nge-review film-film seru tentunya. Tapi sebelum kita mulai, kalian bisa klik tombol subscribe, like, dan share demi kemajuan channel ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya. Untuk next film apa lagi yang mau Nal Cadel review, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Terima kasih. Bad Genius merupakan film asal Thailand yang tayang pada tahun 2017. Mungkin ada dari beberapa kalian yang pernah ataupun belum pernah menonton film ini, atau mungkin juga sudah pernah direview oleh channel lain, tapi tidak jadi masalah. Film ini bakal direview versi Nal Cadel. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Bercerita mengenai seorang siswi yang sangat jenius tetapi memanfaatkan isi pikirannya untuk menghasilkan pundi-pundi uang. Lin merupakan siswi pindahan baru yang memiliki segudang prestasi. Ayahnya memasukkan ia ke sebuah sekolah ternama dengan harapan ia bisa melanjutkan studinya ke luar negeri. Lin menolak permintaan ayahnya karena dia rasa biaya yang dikeluarkan akan semakin banyak. Dengan akalnya, Lin menjelaskan rinci pengeluaran yang harus ia keluarkan kepada kepala sekolah tersebut. Dengan kepintarannya mengelabui kepala sekolah itu, akhirnya dia bisa mendapatkan beasiswa full untuk bersekolah. Belum lama ia bersekolah di tempat tersebut, sudah ada satu orang perempuan yang mengajaknya berteman. Dia adalah Grace, perempuan ambisius yang ingin sekali ikut dalam grup pertunjukan siswa, namun terhalang karena nilai ujiannya yang rendah. Tiba di mana waktu ujian harian dimulai, terlihat suasana yang tegang dan nampak Grace menyerah kebingungan. Namun tidak dengan Lin yang mengetahui jika soal tersebut sama dengan yang Grace bawa di perpustakaan. Lin yang melihat temannya dalam keadaan susah mencoba untuk memberi contekan kepada Grace. Ia menuliskan jawabannya di sebuah penghapus yang ia taruh di sepatu kanannya. Dan memberikan kode kepada Grace untuk bertukar sepatu. Namun Grace meleset, sepatu yang ia tendang malah terpental jauh ke tengah yang membuat suasana menjadi tegang. Dengan kepintaran yang Lin miliki, dia seolah-olah pergi berjalan menuju meja guru tersebut, sembari memakai sepatu kanan yang terlempar tadi. Terlihat senyum kemenangan di antara Grace dan Lin. Scene berlanjut. Grace mengajak Lin ke rumah Pat, cowok kaya raya tapi memiliki kekurangan dalam berpikir. Ya, Pat tak lain adalah pacar dari Grace. Pat menceritakan mengenai Lin yang memberi contekan kepada Grace. Pat ingin Lin membantunya dan teman-teman yang lain juga. Namun Lin menolak. Pat yang memang anak orang kaya, dia menyuguh Lin dengan uang yang cukup banyak. Lin pun mempertimbangkannya lagi. Scene berada di mana Lin sedang memainkan piano tuanya. Dia menekan tuts piano. Seketika dia memiliki ide. Lin mengumpulkan Grace, Pat, dan teman yang lainnya untuk memberitahu kode contekan melalui kode tangan Lin yang memainkan piano. Hari di mana ujian dimulai pun tiba. Dengan mudah Lin memberi contekan kepada teman-temannya. Begitupun terlihat raut bahagia dari mereka yang menyewa jasa Lin. Pundi-pundi uang Lin dapatkan dengan mudah dan cepat. Alih-alih dikuasai uang, Lin membuka jasa les piano yang tak lain adalah mereka yang membutuhkan jasa Lin dalam hal mendapatkan jawaban ujian. Karena semakin hari semakin banyak saja yang menggunakan jasanya. Scene berlanjut ketika Beng tengah berjalan ke ruang ujian. Dia dikejar oleh Tong yang ingin meminta bantuannya, namun Beng menolak. Tong yang bodoh mulai keceplosan ketika ia bilang kalau kode piano sulit untuk ia mengerti. Beng yang curiga akan hal itu menanyakan kepada Tong, namun ia tak mendapatkan jawabannya.
Oh iya, Beng merupakan murid pintar di sekolah itu, namun memiliki hidup yang sederhana di mana ibunya menjual jasa mencuci pakaian. Kembali ke topik. Beng sudah ada dari awal di lapangan basket yang menjadi tempat ujiannya. Terlihat siswa yang lain masuk. Beng memperhatikan gelagat Tong yang duduk bersebelahan dengan Lin. Ia berpikir jika Tong akan mencontek ujian kepada Lin. Beng kemudian bergegas pergi mengumpulkan lembar ujiannya. Dia memberi tanda kepada Lin dan melaporkan yang terjadi kepada pengawas ujian. Singkat cerita, mereka semua telah menyelesaikan ujian. Tong dan Lin dipanggil oleh kepala sekolah. Mereka berdua memasuki ruangan di mana telah terdapat ayahnya Lin dan Beng. Lin tertangkap basah telah melakukan kecurangan karena ia mencontekkan jawaban kepada seluruh teman-temannya. Beasiswa yang ia dapatkan dicabut, dan ia tidak bisa mengikuti ujian masuk untuk bersekolah di luar negeri. Keadaan semakin buruk, karena ayah Lin marah besar kepadanya. Singkat cerita, ia bertemu dengan Grace di sebuah restoran. Grace menceritakan jika ia harus mengikuti ujian STIC berbasis internasional bersama dengan Pat. Namun ia meminta bantuan kepada Lin dengan memohon. Awalnya Lin menolak, namun ia menyetujui ide Grace setelah ia melihat peluang karena perbedaan waktu di setiap negara, tetapi Lin memerlukan bantuan dari Beng. Di lain sisi, selepas Beng pulang mengantarkan pakaian, dia dihadang oleh sebuah mobil, di mana orang-orang tersebut memukuli Beng dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah, yang mengakibatkan Beng kehilangan kesempatan satu-satunya untuk mengikuti ujian besok pagi demi mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. Singkat cerita, Lin berhasil membujuk Beng untuk ikut dengannya, tentunya dengan sejumlah bayaran. Lin, Beng, Grace, dan Pat bekerjasama mengumpulkan siswa yang ingin mendapatkan bocoran ujian STIC, tentunya dengan membayar, yang mana keuntungan uang tersebut akan dibagi rata oleh mereka. Beng dan Lin berlatih mempelajari simulasi yang akan mereka lakukan saat ujian di Australia nanti. Singkat cerita, Beng dan Lin menuju Australia. Mereka berdua bersiap-siap mengikuti ujian berbasis internasional itu. Waktu terus berjalan. Ujian pertama berhasil mereka kerjakan. Waktu istirahat 10 menit mereka gunakan untuk pergi ke toilet, yang mana telah tersimpan handphone untuk mereka memberikan jawaban ujian. Di saat-saat genting, Beng mempermainkan Pat dan Grace. Dia meminta tambahan uang 1 juta baht kepada Pat karena telah membuatnya terluka. Situasi semakin genting. Grace kemudian mengirim sejumlah uang ke rekening Beng, namun hanya sebagian saja. Beng kemudian memberikan jawaban tersebut. Di sana, Pat dan Grace kemudian mulai mencetak kode jawaban ke sebuah pensil dengan metode dicetak. Ujian kedua berlangsung. Beng dan Lin mengerjakan ujian tersebut dengan cepat dan berusaha mengingat kembali jawabannya. Setelah selesai, mereka bergegas untuk kembali ke toilet. Tanpa mereka sadari, panitia merasa curiga dengan tingkah Lin dan Beng. Panitia mengecek bilik toilet Beng. Suasana semakin tegang. Beng semakin terpojok. Dia ketahuan membawa HP saat ujian. Beng langsung dibawa ke sebuah ruangan dan tidak mengikuti ujian selanjutnya. Tidak luput dengan Lin, panitia mengetuk bilik toilet Lin, bukan untuk memeriksanya, melainkan mengingatkannya untuk segera kembali ke tempat ujian. Lin yang pintar menyelipkan handphonenya ke dalam sepatu. Sebelum masuk ke ruangan, dia menaruh handphonenya di sebuah dispenser dan berpura-pura untuk minum. Lanjut. Ujian terakhir Lin tanpa Beng. Dia mencoba fokus dan mengerjakan ujian dengan cepat. Karena Beng tidak ada, mau tidak mau ia harus mengingat semua jawabannya. Dia mencoba fokus. Seketika ia mengingat metode penghafalannya, yaitu dengan ketukan piano. Setelah selesai, dia mencoba mengelabui panitia dengan berpura-pura sakit dan muntah. Panitia tersebut membantunya. Lin kemudian meninggalkan ruangan ujian tanpa lupa mengambil handphonenya. Lin berlari dari kejaran panitia tersebut sampailah dia di sebuah stasiun. Dia mengingat kembali jawabannya dan mengirimkannya kepada Grace dan Pat. Grace dan Pat pun kedatangan ayahnya Lin yang mencari Lin. Grace berputar otak. Dia memberitahu jika Lin dan Beng sedang berkencan ke luar negeri.
Singkat cerita, Lin berhasil mengirimkan seluruh jawaban ujian ke Grace dan Pat, yang lalu mereka cetak ke sebuah pensil dan membagikannya ke semua siswa yang telah membayar. Merasa masih diikuti, Lin memiliki ide untuk berhenti di vending machine, membeli sekotak susu. Ketika panitia tersebut menemukan Lin langsung berpura-pura sakit dan memuntahkan susu tersebut. Scene selanjutnya, Lin melihat Beng sedang diinterogasi oleh pihak penyelenggara. Di bandara, Lin bertemu dengan ayahnya. Ia menangis karena telah membohongi ayahnya dan hanya pulang ke Thailand seorang diri tanpa Beng. Lanjut, terlihat raut wajah Grace dan Pat yang bahagia merayakan pesta kelulusan ujian bersama dengan yang lain. Notifikasi HP Grace menyala tak kala melihat Lin telah meninggalkan grup tersebut. Nampak raut wajah Grace dan Pat yang sedih dan bingung. Scene berlanjut ketika Lin tengah mengunjungi tempat usaha milik Beng. Dia membeli beberapa mesin cuci baru dan motor dari hasil uang kerjasama tersebut. Lin pun menemui Beng. Beng mengajak Lin untuk melakukan kecurangan lagi, karena dia sudah merasa terjerumus dan tidak dapat melanjutkan mimpi-mimpinya. Namun Lin menolak karena dia sadar apa yang dia lakukan adalah salah. Beng memaksa Lin jika ia tidak mau bekerja sama dengan Beng, dia akan melaporkan Lin mengenai kecurangan saat ujian STIC dan yang berdampak pada diri Lin dan teman yang lainnya. Lin tetap tidak mau ikut tawaran Beng. Sampai saat dimana Beng benar-benar melaporkan Lin, dan Lin dan ayahnya berada di sebuah ruangan putih. Ayah Lin memberitahu Lin jika ia akan tetap bersama dengan Lin. Lin pun memasuki sebuah ruangan yang telah terdapat 2 orang, dan sebuah kamera yang akan mewawancarainya nanti. Dan tamat. Film yang sangat seru ya, banyak nilai yang dapat kita petik dari film ini. Antara lain, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat. Kedua, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Dan yang terakhir, pandai-pandailah memilih seorang teman. Terima kasih telah menonton sampai akhir video ini. Mohon maaf bila ada ketidaksempurnaan. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share demi kemajuan channel ini. Untuk next film apa lagi yang kalian mau Nalaca dari review, kalian bisa langsung komen di bawah ini. Terima kasih.